أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya bersyukur alhamdulillah. Salam dan salawat selalu kita junjung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan apapun yang tidak dimukadimai dengan tahta Allah tidak akan dilimpahkan rahmat Allah. Tidak ada dua, pertama antara Allah, yang kedua salam dan salawat pada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi budaya kita. Jadi kalau orang berkumpul terus ada sambutan, kata-katanya biasanya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Nah, itu namanya atsana Allah. Atsana Allah bahasa Indonesianya memuji Allah. Yang kedua, salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita tidak akan sampai ke langit kecuali di dalam doa itu ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini diberi kesehatan, betul? Alhamdulillah. Saya juga baru pulang dari malam sampai Jakarta malam. Ya. Jadi beberapa hari ini di luar kota terus, ya. Alhamdulillah kita semua sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita lebih dicintai oleh Allah. Maka ya Allah berikan keberkahan-Mu dalam umurku. Penting ya. Maksudnya umur semakin bertambah, tapi kita semakin dicintai Allah. Juga begitu juga semuanya. Kalau orang sendiri kemudian dia menikah, ya, maka dalam hadis ada doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akum bil khair. Semoga dengan adanya kalau Anda sendiri bertambah pasangan, semoga Allah memberikan keberkahan kalian berdua dalam keadaan nikmat. Dan tetap dalam kehidupan rumah tangga pasti ada gak enaknya, betul? Ya kan? Pasti ada masalahnya, ya. Tetap Allah memberkahi kalian berdua walaupun ada dalam kesengsaraan, kesusahan. Itu maksudnya alaikumma wa jama'akum bil khair, dan Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Maka berkah itu apa maksudnya? Berkah itu bertambah amal soleh yang menyebabkan Allah bertambah, memberikan tambahan kepada kita cinta Allah Subhanahu. Ini makanan, ya, makanan minuman di depan kita. Allahumma barik lana, subhanallah. Barik lana ya Allah, berkahi makanan ini. Padahal makanannya halal, belum tentu berkah. Bagaimana makanan yang haram? Maka orang yang mengambil satu rupiah pun yang haram dimasukkan ke dalam tubuh, efeknya kemana-mana, ya, efeknya kemana-mana, gitu. Jadi Bapak itu susah untuk berbuat kebaikan. Bapak itu kalau sudah makan haram, jangankan perbuatannya, doanya pun terputus. Fa'anna lahu istajab, itu dalam hadis qudsi, gitu kan. Bagaimana doanya akan dikabul? Malbasul haram, makannya haram, pakainya haram, semua jadi haram. Subhanallah. Maka itu keberkahan itu adalah semakin bertambah kebaikan yang menyebabkan bertambahnya cinta Allah. Berkah bahasa Indonesia nambah. Berkah itu nambah, buat nambah piringnya, 1 piring, 2 piring, 3 piring, bukan. Nah, jadi bertambah kebaikan. Harta itu banyak, tapi belum tentu bertambah kebaikan. Ada orang diberikan harta malah menunjukkan inilah saya. Belum. Mobil Rubicon, mobil orang pajak, ya. Pajak kita dibeli Rubicon, ataupun mobil Ferrari, ataupun Lamborghini, kan suaranya supaya orang melihat mobil. Harta itu akhirnya untuk menunjukkan inilah saya, kan gitu.
Astaghfirullahaladzim. Wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi masyika wa udur min sadqika innaka lasawtul hamid. Al-Quran mengatakan kita, janganlah anda berjalan di muka bumi penuh dengan keangkuhan, kesombongan. Allah tidak menyukai orang-orang yang menunjukkan inilah aku. Berjalanlah dengan sederhana, berjalanlah dengan sederhana, dengan suara direndahkan. Maka itu kadang-kadang orang miskin juga mau seperti Harley, akhirnya bebeknya diganti knalpotnya. Nah, ini yang terjadi. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang puasa silakan puasa, yang nggak puasa silakan nyemil, ya, daripada ngantuk atau apalah gitu kan, atau disiapkan cemilan atau enggak. Materinya sudah dikasih belum? Ya. Coba nanti materi itu, ini bukan materi yang di Al-Maghfirah, juga bukan yang di Riyadul Jannah. Ada kita rubah, ada perubahan, gambar aja gambarnya. Baik, saya akan bahas pertama kali tentang hadis-hadis tentang hadis-hadis sholat. Ini belum ditayangkan, masih bingung mau naik yang mana. Oke, udah siap. Jadi Bapak Ibu cinta Allah SWT, saya ajarkan ini secara psikologis. Saya tidak nulis hadis yang kebanyakan. Ini saya berbicara tentang jiwa. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan jiwa untuk sholat. Kalau Anda berjalan, ya, setiap hari jalan tempat itu, ini pengalaman saya sebetulnya. Waktu saya di Boston University, pulang jam 10, orang-orang sampai asrama mahasiswa, Arif, kamu ini gila, pulang jam segini. Kalau jam 10 musim summer nggak ada masalah. Ini bukan summer, ini winter. Kenapa? Ini anak baru. Saya pergi tinggal di sini, orang sini nggak berani jalan lewat ini malam hari. Oke. Jadi yang pertama kali saya jalan santai aja, jadi fokus pakai jaket satu bau gitu kan, show semua karena kan saya minus. Waktu itu saya ambil Islamic Studies. Setelah saya ambil filsafat di Yale University, saya lanjutkan di Boston University. Jadi oke, jangan santai, nggak ada beban buat saya. Tapi setelah sampai asrama, kemudian diberitahukan, Arifin, di situ banyak penjahat. Begal sih? Begal. Begal, apa samanya? Oh ya, pertanyaan saya, besok-besok saya jalan di situ lebih hati-hati kan? Ya. Berarti informasi negatif ini penting. Kayaknya dalam sholat menyebabkan kita lebih meningkatkan kewaspadaan diri. Itu hukum alam. Hukum alam. Habis itu saya ketemu para korban. Saya ini habis duit saya. Untung saya nggak bawa paspor, ada orang asing. Harta saya semua habis. Jam tangan kalau dulu HP kan tahun 91, tahun 80 saya ambil filsafat. Jangan tanya umur, ini nggak kelihatan perubahannya, nggak kelihatan. Habis itu, besok saya jalan ke situ. Karena saya harus ngambil bahasa Perancis, karena di sana bahasa Inggris nggak kepake. Jadi saya habis belajar, ya duduk dengan teman, baru pulang jalan jauh. Besok-besok saya lebih waspada, betul nggak? Lebih hati-hati. Subhanallah. Kejadian benar, diserang 3 orang pakai senjata. Alhamdulillah semua penjahat di situ jadi duduk sama saya. Ini nggak usah cerita lagi. Gitu. Jadi habis itu malah saya tenang. Gitu. Alhamdulillah ketemu siap besok. Ini orangnya langsung dia begini gitu. Besok-besoknya. Jadi intinya apa? Sama di rumah Anda dapat setiap hari tidur biasa, tiba-tiba ada informasi, rumah gang ini, jalan ini akan ada yang perampokan di mana-mana. Kira-kira Anda lebih waspada nggak? Betul? Ya, berarti informasi negatif itu meningkat kewaspadaan kita. Maka perlulah selain ini kita kurang tentang ini yang negatif.
Nah, yang negatif kurang, maka keberhati-hatian kurang. Sekarang bicara fisik, kamu itu harus minum ini. Saya searching di internet, oh ternyata seledri itu dahsyat. Akhirnya saya harus seledri, masukin botol-botol, masukin ke kulkas, minum seledri. Oh, pokoknya bagus-bagus kita konsumsi. Kalau Anda tidak membahas minuman makanan yang berbahaya, sama aja bohong. Di waktu yang bersamaan Anda minum Sprite, di waktu yang bersamaan Anda minum Coca-Cola, merusak tubuh Anda. Maka pentingnya informasi negatif, bukan hanya yang positif. Ya, saya buka kartu aja. Saya ngajar ini di Maghfirah, itu belum kelar. Orang waktunya sangat sempit, padahal sudah nginep di sana ya. Pagi, siang, sore. Kenapa? Materinya banyak. Karena yang belum saya terangkan yang negatif. Negatif apa itu? Yang negatif adalah apa sih setan menghancurkan sholat Anda? Apa saja yang merusak sholat? Soalnya itu belum dibahas sampai sekarang. Satu slide belum. Ya gitu. Jadi, nah sekarang saya tidak sampai ke sana, itu nanti pada akhirnya. Jadi yang negatif juga harus kita pahami. Anda nggak boleh makan ini gitu. Anda berobat, makan obat ini, suplemen ini supaya kolesterol turun, gula juga. Tapi habis itu minum Sprite, Coca-Cola, makan steak sapi, sama aja bohong, kira-kira gitu. Maka informasi yang positif dan negatif harus kita dapatkan sehingga kita mendapatkan hal yang sempurna. Itu maksudnya. Kita lihat hadis-hadis tentang ditolaknya sholat yang berkenaan dengan sholat. Dan di sini tidak ada hadis, saya nggak tulis panjang. Ya. Emang ada hadis-hadis tentang tertolaknya sholat yang di luar sholat? Ada. Tadi saya terangin. Kalau makanannya haram, gitu. Makanan haram itu bukan makan babi, bukan itu. Uang nyolong, ada beli makanan pecel, pakai haram itu maksudnya bukan makan babi. Nggak mungkin kita makan babi. Pakaiannya haram. Istilah malbasu haram itu istilah hadis. Pakaian haram bukan berarti ini ada babinya, kulit babi, bukan. Anda harta yang haram, Anda beli pakaian, terus Anda sholat. Berbicara hukum fikih tidak dibahas, syarat rukunnya sudah masuk, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Itu yang berkaitan di luar sholat. Saya tidak bahas yang di luar sholat. Apalagi ibu-ibu ini, ngeri, yang punya pasangan hidup, maksudnya punya suami. Kenapa? Anda bikin suami marah, sholat Anda tertolak. Jangan protes sama saya, itu Nabi yang ngomong, protes aja ke Nabi. Ini bukan berarti ini ada pesan sponsor dari bapak-bapak, nggak ada yang Anda nggak bisa di sini saya. Ustaz, nanti suami saya hadir, nanti ngomongin nggak ada. Saya bukan anggota DPR, ya. Di bawah pohon rindang maksud saya gitu, yang bisa lobi-lobi dikit, lobi-lobi dikit, gitu. Jadi itu, jadi pahalanya jadi sampai langit sejengkal doang. Itu hadis. Itu berkaitan dengan sholat yang tidak diterima di luar sholat. Subhanallah. Ya. Baik, yang di luar sholat adalah ada. Pokoknya yang sedis manfaat namanya sebuah sih. Pak Ustaz, saya ini begini. Jadi pernah saya isi dulu banget, mungkin di sini masih ada. Coba dulu sekali itu saya base camp saya di Masjid Raya Pondok Indah dulu. Sekarang enggak gara-gara 01, 02, padahal bukan gara-gara gitu. Gara-gara dimintain duit sebetulnya, saya dimintain duit, tapi uangnya ditutup, politiknya diangkat. Itu ada jemaah datang, siapa yang mau tanya? Saya jalannya itu begini, silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau bertanya satu saja, dan saya ingin Pak Ustaz ngomongnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jawabannya jangan banyak-banyak. Saya ini hati saya keras sekali. Tolong kasih saya nasihat supaya hati saya tidak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara ngomong intonasinya udah bentak-bentak. Yang saya pikir kasihan banget bininya kan gitu. Bisa TBC nih, tekan batin monting gitu. Subhanallah, namanya siapa, kayak bos saya udah lupa gitu kan. Nggak ada yang di sini, dan di sini bapaknya baik-baik semua. Yang di sini baik pak, yang tinggalnya di sana. Ya, karena bapak-bapak di sini juga tinggalnya di sana, nggak ada yang di sini. Oke, just gini. Baik, saya buka kartu nih ya. Saya kasih kartu. Jadi kalau anda bertanya, jemaah bertanya, saya dulu begini, dia nanya, Ustaz, saya punya masalah begini, ini teman saya. Itu apa yang saya baca? Ya Allah, kasih jawaban ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kata redaksinya, Allah, aku nggak punya ilmu, kasih ilmu untuk menjawab itu. Selalu begitu. Itu kartu as saya. Karena tidak ada yang bisa membimbing lisan saya kecuali Allah Azza wa Jalla. Apalagi ngomongnya kayak gini, jangan panjang-panjang, udah di rumah ngomongnya bentak, suaranya keras gitu kan. Dikasih NP jangan panjang-panjang. Maka itu ini bapak-bapak ibu yang pernah saya kubur, itulah salah satunya. Ada yang pernah saya kubur. Jadi kubur itu adalah melembutkan hati, simulasi alam barzakh. Benar-benar saya kubur, yang belum ya silakan aja coba-coba gitu kan. Jadi saya ngasih nasihat, subhanallah, coba bapak sering-sering ke kuburan, duduklah di situ, bayangkan nama Arifin Jainingrat, tanggal lahir, mau saya kasih tahu wafat hari ini gitu kan. Coba baca seperti itu nama kita. Anda apa yang Anda banggakan? Jadi ada juga yang menyebabkan sholat itu susah khusyuk, dia lupa karena dosa yang dilakukan. Subhanallah. Jadi kalau ada teman yang ngumpet, bukan ngumpet lagi, ngomel, itu jelas sholatnya ancur-ancuran. Dan saya bisa pastikan sholatnya tidak diterima oleh Allah karena Allah yang memberitahukan di dalam Al-Quran. Nah sekarang saya akan fokuskan dulu tentang perilaku yang menghancurkan sholat di dalam sholat. Yang tadi kan di luar sholat tuh, ya kan, ngomel lah apalah. Ya, jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ibu, gue banget tuh, mohon maaf lah ya Pak. Mohon maaf. Atau temennya yang curang, pulang, jangan curang di sini. Kemarin saya ngisi kajian, jadi saya ke Maghfirah kemarin, habis itu ke Jakarta lagi, ke Maghfirah lagi, baru pulang malam. Dan saya balik ke Jakarta ceramah. Jadi bapak-bapak ibu lihat perilaku kita. Kalau orang gampang marah, tuh teman saya depan kok kaos. Anda jangan ngomong begitu, diam aja gitu kan. Jadi ini penting sekali bagaimana kita bisa mendiagnosa sholat kita. Subhanallah. Bayangkan dalam hadis maksudnya gitu. Dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan ada orang 60 tahun sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 60 tahun. Saya kalau baca itu pasti ya Allah, ya Allah masturna, ya Allah tutupilah aku jangan sampai aku termasuk orang-orang yang gitu. Orang 60 tahun. Kalau halo yang baru datang, halo sini, yang ceramah di sini bukan di situ. Dia nggak merasa kagak kedengeran, padahal sampai di bawah kedengeran. Nggak apa-apa lah, namanya ya, kita bebas ekspresi gitu kan. 60 tahun, sholat 60 tahun. Kalau umur 17 tahun dimulai sholat, berarti dia wafatnya umur 49. 49 sih ya. Masya Allah, masih disabar hamba. Dia sholatnya mulai umur 17 tahun. Selama 60 tahun dia sholat berani wafat, berarti wafatnya umur 7.
bukan 76, 77 udah, dan saya nanya, saya jawab dia cepat. Lama-lama sampai sore ini, materi banyak. 76 dari mana gitu? Udah nggak boleh. 76 udah, oke, ambil 76. Ini jualan kan? Ini fixed price ya, 77, betul nggak? Di sini ada yang umur 77? Bentar lagi ya. Jadi kemarin itu yang saya ceramah itu umurnya sudah di atas 70 tahun semua. Jadi kalau kajian S3 sangat sepuh sekali. Di sini masih S1, S2 ya. Baik, apa yang terjadi ini penting buat kita. Berarti dia 60 tahun kebayang di hadapan Allah. Nanti di akhirat sholatnya tidak diterima. Saya, ya Allah, ternyata semua sholat yang tidak diterima kita harus pelajari apa? Kenapa? Ada yang tidak tertulis. Saya karena mungkin lama di filsafat, saya kalau melihat teks Al-Quran hadis, saya melihat di balik ini apa? Kenapa begini? Kisahnya seperti apa? Kenapa ini pakai fa, nggak pakai wa? Jadi secara teks juga harus kita pahami. Ada hal yang di luar ini semua. Bayangkan, na'udzubillah, kalau itu terjadi pada diri kita, kita bisa komplain ke Allah, ya Allah kok nggak kasih tahu saya ketika di dunia, betul? Halo? Halo, betul nggak? Salah. Tidak mungkin Allah tidak kasih tahu. HP Anda baterainya habis jadi dikasih tahu, betul? Kalau Anda naik mobil bahan bakarnya habis dikasih tahu, dikasih tahu. Anda haus aja kurang air dikasih tahu, kurang air tubuh yaitu dikasih rasa haus, kan haus. Belum maghrib ini, betul nggak? Karena kalau tidak haus tapi tubuh itu kurang air dikasih tahu, kasih tahunya gimana? Panas, nggak panas juga, tapi kurang air dikasih tahu nggak? Pipisnya kuning. Nah itu dia, pipisnya kuning, benar. Jadi ketika Anda pipis buang air kecil, warna itu menunjukkan kurang atau tidak. Itu maha baik, betul. Itu urusan air, apalagi urusan kehidupan Anda yang abadi, masalah sholat. Dikasih tahu nggak jawabannya? Dikasih tahu, tapi kita tidak tahu karena tidak belajar. Maka menjalani hidup itu harus pakai ilmu. Kebanyakan nggak Anda naik mobil nggak pakai ilmu? Oh, saya nggak pakai SPBU, pas di tengah jalan tol, berhenti, ngomel, ngumpat, habis itu telepon yang jual mobil baru, mogok, akhirnya tim datang, udah habis bahannya, bokong, gitu kan, ngobrol, dia tidak punya ilmu, dimarahin. Anda kolesterolnya tinggi, dikasih tahu? Betul nggak? Kasih tahu. Bahunya berat, ada jin kali. Jadi kalau Anda bahunya berat, emosi, itu kemudian ada jin, itu indikator ada jin. Bagus, pukul profit, pakai kolesterol yang bagus, nah indikasi ada jin. Tidak usah di sini bukan tempat ujian. Ya. Jadi balik lagi tadi, berarti Allah kasih tahu, tapi kita tidak tahu. Cuma satu, karena tidak berilmu. Pada hari ini kita akan bahas. Jadi hadis-hadis itu, datanglah Rasulullah masuk masjid, tiba-tiba ada anak muda sholat. Jadi kalau saya dapat satu hadis belajar, belum ada ini, belajar yang begini. Saya kejar hadis ini, yang mirip kayak ini mana? Karena perawinya beda, teksnya beda. Yang mirip seperti kita kejar dalam banyak hadis tentang satu hadis sholat yang tidak diterima oleh Allah. Jadi tidak bisa satu hadis Anda sodorkan, tidak bisa. Supaya tidak salah pemahamannya. Itu kaidah namanya tafsirul hadis bil hadis. Lihat teks Al-Quran, itu menafsirkan hadis dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Jangan berkreasi di sini tanpa ada frame. Bisa bahaya. Karena sekarang banyak orang menjelaskan agama tanpa kaidah yang benar.
Jadi apalagi belajar agama dari TikTok, oh jangan gitu. Please jangan belajar dari situ. Karena ada setengah-setengah. Karena kalau ustaznya benar, tapi yang motong-motongnya jadi salah. Ustaz yang cerita, oh gitu ya, padahal salah. Bukan ustaz yang salah, tapi yang motongnya. Ya, baik. Ini berbicara tentang hadis ini. Rasulullah SAW berdialog. Jadi anak muda ini sudah sholat, setelah sholat dipanggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata-kata dialog antara sahabat ini kadang-kadang tidak didapatkan di dalam hadis satu, dalam hadis yang lain ada. Jadi kadang-kadang main berburu aja kalau pakai salam, iya itu tidak satu hadis, itu cara lihat. Ada lompatan-lompatan dalam hadis yang lain menerangkan di dialog dengan salam. Rasulullah mengatakan, "Farji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholat lagi sesungguhnya kau belum sholat. Fa innaka lam tusalli, maka engkau sesungguhnya belum sholat. Padahal Rasulullah melihat langsung sudah sholat, tapi dikatakan sesungguhnya engkau belum sholat. Berarti belum keadaan keberadaan seperti tidak ada. Bayangin keberadaannya seperti tidak ada. Berarti sholatnya ditolak. Itu redaksi hadis. Ulang lagi Allah, selesai dipanggil lagi, ulangi sholat lagi sesungguhnya kau belum sholat lagi, selesai ulangi sholat lagi sesungguhnya kau belum, 3 kali. Nah sekarang yang tadi ya, informasi ini wajib kita masukkan. Berarti ada yang negatif masuk dalam pikiran kita. Buahnya adalah, perhatikan, buahnya adalah kita sholat itu berhati-hati. Saya bahasakan yang lain. Kalau orang tidak masukkan hal yang negatif, kita negatif, sholat tidak diterima, betul? Maka sholatnya sembarangan. Kalau bahasa golek, pede banget ente, overconfident ya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, oh yang terus Allah, gimana? Karena Anda terlalu percaya diri. Tapi kalau ada rasa ketakutan itu akan menumbuhkan kewaspadaan. Dan selalu saya andal gitu kan. Dia mau ujian ini, dia takut tidak lulus, betul nggak? Halo? Wah, belajar sampai jangan baca. Kalau dulu memang begitu saya rasakan waktu saya di Gontor. Kalau sekarang juga ada HP-nya, itu kan jatuh nyusuk lihat HP. Dulu saat di mana kalau bapak ibu ke Gontor, orang jalan tuh sampai baca. Ngantri sambil baca. Subhanallah. Di sini juga sampai sekarang sih kemana-mana sambil baca. Bacanya nggak ada ilmunya. Subhanallah. Artinya apa? Orang itu kalau kita takut tidak lulus, maka disungguh. Apalagi pas masuk ujian. Wah, ujian. Hening, betul? Udah ujian, ya Allah, mudah-mudahan lulus. Kan gitu. Besoknya setelah itu, wah besok pengumuman nih, ya Allah, mudah-mudahan lulus. Itu seandainya orang sarjana, kemudian dia apply ke perusahaan taruhlah BUMN yang rugi melulu. Ya berandai-andai gitu kan. Subhanallah. Seandainya taruh ke Pertamina atau PLN, wah lebih banyak ruginya. Dia mudah-mudahan saya diterima, mudah-mudahan kan? Dia kan ujian tuh, mudah-mudahan diterima. Ada orang ujian, ada negatif ya? Iya, masukin aja konangan teh masukin. Nanti ujian tes sama saya, nggak diterima. Gimana sih Fit? Aneh nggak bisa KKN, kalau bangsa diterima. Kalau baik, gimana diterima? Itu jadi guru. Ini lulus, ketika dia mau teaching, jelek banget, nggak diterima. Subhanallah.
Jadi konsultan sekolah. Jadi bagaimana cara mengajar, kita bahas gitu. Nah ini nggak bisa KKN, betul. Sholat, santai, sholat cepet-cepet. Hati-hati nggak diterima. Tenang aja, malaikatnya om saya. Mahkamah Konstitusi kali gitu kan. Subhanallah, kan nggak mungkin begitu. Tenang aja. Di sini ada saya, tenang saja. Dia kalau ngerti udah lewat, maksudnya apa sih? Udah lewat. Gak usah bahas. Anda nggak bisa KKN tentang bapak kamu ada di surga. Wah, itu agama lain gitu. Dia yakin masuk surga, saya masuk surga, bapak saya di sono gitu ya. Mungkin makanya saya jadi wakil presiden, kira-kira gitu kan. Artinya apa? Ketika sholat Anda tidak yakin sholat Anda tidak diterima, maka Anda berhati-hati sholat. Dan sholat itu hanya sekali seumur hidup. Berarti saya, Anda sholat subuh tadi itu seumur hidup cuma sekali. Kenapa? Untuk hari ini, besok beda lagi sholat waktunya. Hari ini tanggal berapa? 7 Oktober. 7 Oktober tadi sholat subuh itu cuma sekali-sekali untuk 2020. Besok sholat subuh lagi, iya lain waktu, tambah aja 8. Yang tadi nggak bisa diulang. Halo? Itulah maksudnya. Kan ngomongin, sholat subuh 2 rakaat. Kayaknya tadi saya nggak diterima. Sholat lagi 2 rakaat lagi. Dia terawih pagi-pagi, kan? Belum sholat. Gitu kan? 2 lagi, 2 salam. Kan nggak mungkin. Udah, pakai itu ini sholat yang terakhir. Sholat yang terakhir juga ada pemahamannya begitu. Sholat yang terakhir, sholat berpisah. Nanti kita masukkan di sini nanti. Itu bagian kedua. Artinya pas sholat itu kalau Anda meyakini sholat ini yang terakhir habis meninggal, nah itu kata-kata Rasulullah SAW. Jadi kita padukan semua hadis-hadis ini. Karena kalau saya dalam hati saya tidak ingin curhat, ya kasih tahu ya. Ini jujur dalam hati saya. Kita ini belajar itu kan bertahun-tahun. Dari bahasa Arab itu bertahun-tahun. Pahami orang itu negara ini negara ini. Udah gitu sampai di sini pengajian enak banget jadi jemaah. Hitungan jam sudah dapat semuanya. Ini curhat doang, jangan kasih tahu. Iya gitu kan. Karena iya kita proses itu, proses menerangkan apalagi tentang afeksi. Kalau Anda menerangkan tentang materi yang sifatnya kognitif, itu amat sangat mudah. Orang kafir bisa menerangkan tentang rukun Islam, rukun iman, cognition, knowledge. Tapi dia tidak mungkin menerangkan salat khusyuk. Kalau nulis materi doang, gitu kan, pakai poin menunjukkan tidak punya power dan tidak punya poin. Gitu. Subhanallah, saya kan oh iya ya. Jadi sebetulnya bapak-bapak ibu-ibu ini sudah dapat matangnya doang. Gitu. Ibarat makanan sudah tinggal makan, tidak pakai menanam padi, gitu kan. Sekian bulan baru keluar, habis dari padi pindah jadi beras, prosesnya lama. Nah itu bagian besar. Jadi kalau orang tidak ikut pengajian amat sangat rugi sekali sebetulnya. Ini curhat saya, skip. Artinya sebetulnya beruntung banget. Gitu. Kalau untuk mendapatkan ini coba pemahaman takwa adalah bla bla bla. Padahal saya bahas takwa itu tidak mungkin 1 hari 2 hari. Kalau seluruh lembaran pertama Al-Quran sampai lembaran akhir saya kumpulkan kata-kata takwa, semua saya tulis analisa, jadilah formulasi. Maka itu kadang-kadang saya dengar, kok tahu apa pemahamannya gitu? Nggak begitu. Orang manusia takwa dikaji beda, apalagi Ramadan tentang takwa, nggak gitu. Quran juga nggak begitu. Karena ada paham yang kalau ayatnya doang dipotong itu ya benar. Tapi pemahaman tidak boleh pemahaman parsial, sepotong, harus secara proporsional. Pemahaman Islam itu apa?
Saya dengar khutbah Jumat, Islam adalah kedamaian. Yang waktu itu khutbah Jumat, kagak, itu salah coy, gitu. Kedamaian itu asal Islam itu tentang Islam itu adalah khudu' dan akhir, tunduk dan pasrah. Ya ada reject di sini. Karena kita memahami secara integrated, secara utuh, jangan setengah-setengah. Karena kalau orang berantem masalah ini, masalah itu, sebab tidak utuh pemahamannya. Nah, tentang sholat, Anda kumpulkan ada 2 poin besar. Satu mengandung 2, apa itu? Yaitu tumanina. Tumanina mengandung 2, yaitu hati dan pikiran, bacaan, gerakan. 2. Apa itu gerakan yang paling fokus? 2 juga. Apa itu? Yaitu ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Maka mengukur orang itu tumaknya dilihatlah di ruku dan sujud. Musik besar, musik keren banget lah, semua kenal kegiatan dahsyat. Saya salat di situ, jujur hilang saya kekhusyuan. Padahal imamnya hafidz Quran, bacaannya, suaranya, dari Al-Fatihah udah bagus. Ya saya sih kan ada suara yang bagus begitu kan. Udah jelek lah, udah pasti jeleknya lah, suara saya jelek, tapi imamnya Masya Allah. Tapi ketika ruku cepat banget, sujud cepat. Saya mau negor DKM-nya ini udah terkenal di hafal Quran, tidak jaminan. Perang musik besar, musik baru, keren juga. Saya bilang, akhirnya terpaksa DKM saya bisikin, kalau bisa imam itu yang menghayati bacaan. Sayang masjid sebesar ini, wus, Jakarta Bandung, wus. Saya sampai wus itu apa? Saya klik di Google, kata-kata wus itu, ya Allah, kagak kayak nama yang lain apa gitu. Yang ambil bahasa Inggris itu otak-atik ini namanya, nama wus itu adalah cocokologi, dicocok-cocokin gitu. Saya ini namanya krisis identitas gitu. Dari nama itu sudah menunjukkan krisis identitas. Karena tidak pakai bahasa Indonesia yang baik, dia pakai bahasa Inggris, kemudian dia pakai di dunia dan panjang dari bla bla. Nah, kalau orang Indonesia latah gitu kan, tapi nggak apa-apa, silakan aja, bukan saya kebijakan dari saya. Itulah. Jadi kita ini belajar itu harus dengan ilmu kita pelajari. Sholat itu kalau Anda lihat hadis yang 60 rakaat, 60 tahun tidak diterima, itu di rukunya cepat, sujudnya cepat. Yang tadi anak muda tadi bacaannya ditekankan hatta ma'in, itu diulang-ulang. Baca Allahumma, terus bacalah sampai tenang. Ruku, oke, ruku. Bacalah hatta ma'in, sampai tenang. Orang dulu subhanallah, saya Allah alhamdulillah, Allah subhanallah, Allah Anda bukan store bacaan hafalan. Maka Nabi mengatakan hatta bacalah sampai tenang. Yang di Maghfirah itu belum saya terangkan tentang isi bacaan itu. Isi bacaan itu dialogis, bisa berdialog dengan Allah. Coba Anda ngomong, amalan Anda kayak bacaan. Dari mana kamu tadi kemana aja? Oh ya, Mama mau apa sih kan gitu. Kira-kira gitu kan. Ada nenek-nenek mau kemana nih? Mau ke situ. Emang dari mana? Dari sana. Makasih ya dibawain. Gitu kan sopan. Ini mau kemana? Dari mana? Bener maafkan. Kira-kira gitu. Ada etika. Jadi ternyata sholat ini ada lagi. Sesungguhnya ada yang paling buruk mencuri, manusia yang paling buruk mencuri. Apa itu mencuri sholat? Jadi ada istilah mencuri sholat. Sahabat bingung, jangan Anda, saya sahabat waktu itu dia dengan Nabi juga bingung, mencuri sholat seperti apa?
mencuri sholat itu dia cepat-cepat sholatnya, rukunya cepat, tidak memberikan haknya Allah, sujudnya cepat, padahal itu haknya Allah. Haknya Allah kan memang kita harus menyembah Allah. Berarti istilahnya mencuri itu dia ambil hak orang lain kan, Anda saya ambil. Nah haknya Allah Anda tidak kasih, maka paling buruk pencurian adalah Anda mencuri haknya Allah Subhanahu. Maka apalagi yang tidak sholat pencuri ulung itu, orang kafir itu tidak pernah ruku dan sujud. Maka di dalam surah Al-Fatih ayat akhir, surat Al-Fatih ayat akhir, lambang orang Islam adalah ruku dan sujud. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Nabi adalah tegas, keras terhadap kafir yang menyerang, membenci Islam. Tidak disebut dengan kafirun, kufar dengan kafirun. Tapi kalau Anda lihat terjemahannya, orang-orang kafir, salah terjemahannya. Kalau orang-orang kafir saja, qul ya ayyuhal kafirun, ini kufar. Kufar itu orang kafir yang menyerang, membenci Islam, mau menghancurkan Islam dan umat Islam. Itu namanya kufar. Maka tegas, keras. Gitu. Saya lagi membangun masjid, saya dapat amanat dan jemaah saya untuk bangun masjid. Mulai IMB-nya di Opo-Opo, di pengadilan. Itu orang-orang kufar. Orang-orang kufar itu orang kafir. Kenapa kufar? Karena orang yang mau menghancurkan itu kolaborasinya dengan orang beriman Muslim. Ada 2 orang di situ, kalau saya disebut, direkam ini. Subhanallah, ketua asosiasi lagi, asosiasi apa? Nggak usah disebut lah, gitu kan. Pasti tahu. Jadi kufar itu selalu bergantian dengan orang munafik. Sama di Indonesia kan, para oligarki orang kufar, menghancurkan kita, semakin boros, semakin miskin, mereka semakin kaya. Berkolaborasi dengan siapa? Dalam para pejabat, orang-orang munafik. Gitu. Lanjutkan ayatnya, ruhama bainahum, menebarkan rahmat di antara mereka itu orang beriman. Tarahum ruk'an, Anda akan melihat mereka ruk'an, ruku, sujud, ruku dan sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajah mereka, air mukanya nampak bekas sujud. Bukan jendolan hitam, maksudnya dia tawadhu, rendah hati, pemaaf, ya sudahlah, ikhlas, sabar. Nah, itu nanti karakter-karakter itu akan keluar kalau sholatnya benar. Ya, tapi kalau sholatnya nggak benar, karakter itu tidak akan keluar. Ya. Oke, insya Allah tidak akan mas. Jadi ruku dan umat manusia di muka bumi yang ruku dan sujud hanyalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini materi saya bawa ketika saya dakwah di Amerika, sehingga alhamdulillah masuk Islam. Orang dakwah, Anda punya teman, Anda non Muslim, Anda punya agama, saya punya agama. Tanya, berapa kali Anda sujud? Berapa kali Anda merendahkan diri Anda? Rendahkan diri itu namanya ruku dan sujud berapa kali? Tidak pernah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Tuhan, dia tidak pernah. Apalagi sujud tidak pernah. Anda tahu orang Islam itu minimal 51 kali. 51 dari mana? Satu hari minimal berapa rakaat? Berapa rakaat? 17 itu angka ruku. Karena ruku adalah gerakan tunggal di dalam sholat. Selain ruku, semuanya double. Berdiri 2 kali, sujud 2 kali, duduk 2 kali, ruku 1 kali. Lagi gitu deh, gini. Jadi gitu, nggak apa-apa, itu aja.
Dan belum hitungnya. Berdiri itu 2 kali, Allah Akbar 1 kali kan. Oke, ruku 1 kali. Tidak, berarti berdiri berapa kali? 2 kali, yang tadi kan udah. Halo, bersuruh sujud 1 kali, duduk, sujud lagi, duduk dulu baru berdiri. Apa langsung? Oh, berdiri nggak mungkin, kan? Nggak mungkin juga, betul? Berarti duduk berapa kali? Sujud, berdiri, ruku. Maka yang dihitung yang tunggal berapa rakaat? 17. Kalau sujudnya berapa kali? 34. Berarti 34 tambah 17 sama dengan 64. Banyak kan anggota KPU yang di sini. 51. Kok anggota KPU? Iya, anggota KPU belum belajar hitung. 7 jadi 7.000 gitu macam mana? Subhanallah. Itu nanti di akhirat paling berat itu dosa besar itu namanya manipulasi. Sudah besar. Akbarul kabair. Dosa besar di antara dosa yang paling besar. Nanti susah dari ente penghuni surga dari KPU susah. Lebih jelas susahnya. Wah, maka itu kalau jadi anggota KPU lulus pasti dikeluarkan Anda. Karena pasti ada komplain terus ya. Mudah-mudahan ini rekaman ini sampai KPU. Apa saya ngomong gini setelah bubaran, Ustaz, tadi yang hadir itu keluarga KPU ngobrol. Anda subhanallah, ini masalah bukan politik, masalah pertanggungjawaban dari Allah. Ya. Bayangkan itu kalau yang wajib saja sholat 17 rakaat, total Anda tunduk dan sujud 50 saat. Bagaimana kalau dengan qobliyah, ba'diyah, tahajud, semua total paling tidak 40 rakaat. Kalau 40 rakaat berarti total ruku dan sujudnya berapa? Kalau saat ini belajar matematika apa soal khusus sih? Ibu, tadi kan 17 rakaat, total ruku dan sujudnya 51. Itu kalau 17 rakaat. Kalau Anda pakai qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir dan seterusnya, itu total semua 40 rakaat. Berarti total ruku dan sujudnya sama dengan 120. Ini kali 3. Nah, tadi kan dikali 3, 17 kali 3. Kalau dikali 2 sujudnya doang, ditambah rukunya doang, berarti kan dikali 3, betul nggak? Yang kagak ngerti nanti japri saya 0811. Orang angka itu dari mana? Nanti saya ajarin ya. Anda belajar sholat, saya belajar sabar. Tidak apa-apa. Pasti bisa ya Allah ya. 40, 120. Anda ngomong sama orang muslim, teman Anda yang baik. Anda tahu nggak, orang Islam yang rajin itu tidak lepas dari 120 kali. Anda sekali lagi nggak pernah. Seminggu ke gereja itu tidak ada sujud, angkat kaki lah. Gimana? Pakai sepatu pula. Kita tanggalkan sepatu. Subhanallah. Ada bertemu hadap Allah. Subhanallah. Coba katanya Anda punya Tuhan, kok Tuhannya dicuekin? Tapi Tuhan, Tuhan pada manusia buat mereka menghadap. Ngobrol berarti ruku dan sujud lambang
umat Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fatih ayat akhir. Ya, kita lanjut next. Kita lihat. Maka apakah salat saya diterima atau tidak? Lihat ruku dan sujudnya. Ya, di antaranya itu. Next. Ya. Nah, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salata li dzikri. Anda baca satu huruf mendapatkan 10 pahala. Subhanallah. Ini berapa huruf? Dosa dihitung kelamaan. Jadi betul. Itu kalau yang ngikutin, kalau nggak gitu diem aja gak dapat pahala, gitu kan? Subhanallah. Paling tidak dapat pahala mendengar, tapi jangan mendengar doang, gitu kan nanti. Kan gitu kan. Saya paham lah, nanti juga sahur, ya sahur. Ini redaksi Al-Quran pegang. Hasil sholat, tujuan sholat, outcomes-nya adalah untuk ingat Allah. Sungguh aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, yang disembah, yang dibesarkan, yang disucikan kecuali aku. Illa ana. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Apa Allah? Di sini aku masalahnya kan. Saya rubah Al-Quran. Ingat Allah. Aku di sini itu sini. Yang penting semangat walaupun ngaco, nggak apa-apa. Surat Toha ayat 14, 20-14. Nggak usah dituliskan, udah dibagikan belum? Belum. Ada nomor HP-nya nggak di luar? Dari HP. Nanti bantu aja Pak Dwi gitu kan, bantu. Jadi sholat sama dengan untuk ingat Allah. Surat ada lagi masak, motong-motong bawang sama pembantu dengan Allahu Akbar. Selalu dulunya saya lagi datang, oh ya udah baik, saya ikut. Nggak usah tanya tentang apa. Anda masuk ke kamar, wudhu saja. Allah bersalat untuk ingat Allahu Akbar. Itu saya udah dikasih garam. Mudah-mudahan Indonesia dicobain dulu, jangan sampai dari cobain dulu. Tapi bukan dicobain, sudah bagus. Asal semua ya Allah. Salam. Betul nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Kan nggak diberikan rasa untuk ingat sayur kan ya? Padahal dia lepas itu dapur, dilepas semua, dibangun dilepaskan semua, melepaskan bahasa Arabnya ikhlas, bahasa Arab. Maka bahasa Arabnya melepaskan adalah bahasa Arabnya saya tidak bisa. Akhirnya Anda melepaskan mukhlisin dalam diri, hanya Allah aku pegang, yang lainnya aku gak pegang. Nah, bagaimana supaya sayur nggak masuk, ya? Garam nggak masuk, gitu kan? Bukan kepanci, sini. Nanti saya cari pada episode ini. Jadi judulnya ingat tapi Pak Ustadz pakai Allah. Udah nggak mungkin saya.
wah ini gosong. Sekarang lah, aduh digoreng. Kemana aja itu deh? Ini gosong. Hancur. Gosong banget ketawa. Ini digoreng mati. Aduh mati deh. Itu gosong enggaknya. Itu tetangga. Kacau tetangga. Itu bisa terjadi kan? Oh bisa kan? Coba Anda di pengalaman saya di pasar, kita di pasar cari barang yang murah untuk dibawa ke pedalaman, kita kan cari yang murah. Waktu azan, sholat, kan biasanya di pasar tuh ada musola kan ya? Oh, di pasar bebas. Allah, lagu dangdut lebih baik aku mati dengan beban cintamu, asalkan jangan Allah itu astaga, itu kan di pasar itu kan bebas berpolamu atau bebas, betul nggak? Saya menunggu gitu, Allah bebas mau diapain? Allah ini masjidnya apa? Nggak bisa ada komplain kalau Anda tidak punya ilmunya. Oh, jadi nanti kalau Anda punya ilmu, mau suara apa kamu Anda bisa, insya ilmunya dulu tinggal dipraktekin nanti. Berarti sholat untuk ingat. Next, lihat kekuatan kita adalah kekuatan mengingat Allah. Slide apa coba lihat. Hasil ingat Allah tadi. Tujuan sholat untuk ingat Allah. Melihat Allah ada tujuannya supaya hati menjadi tenang. Ikutin saya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Oke. Panjang. Baik, saya lupa ini daripada sepuh-sepuh. Alladzina amanu Innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau ada nun pakai tasydid, Anda tahan dua ketukan, namanya udah gak usah bahas kelamaan ya, habis waktunya saya. Apa banyak orang berauzu bin nas, malikin qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nanti belajar tajwid ya. Ini redaksi Al-Qur'an. Hasil zikir ingat Allah adalah tenang. Betul nggak? Nah, jadi dua poin besar ini. Sholat kalau gak ingat Allah, gimana mau dapat yang kedua? Yang satunya gak dapat. Padahal ujungnya adalah supaya mendapatkan ketenangan. Saya lebih marah sama seandainya Anda pasangan hidup Anda, sama anak Anda, sama siapapun. Setelah sholat, jadi tidak marah. Idealnya begitu. Bapak-bapak lagi marah sama saya, marah sama istri saya, ibu lagi marah sama suami. Habis sholat selamat, jadi tenang. Sini mah tumben habis ngaji. Gimana pakai ngopol ngaji yang banyak, selama ini jablay kan gitu. Yang tadi marah Anda sebelum ada cium, Masya Allah, itu namanya Rabbana atina fid dunya damai. Anak juga bilang, kok ayah gak marah lagi, makanya ngaji. Ini kadang-kadang orang dengan PD-nya habis sholat masih marah. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis. Saya tidak cantumlah hadis ini di sini. Oke, lihat. Kebanyakan kita ini dua poin ini gugur. Kalau poin pertama gugur, poin kedua pasti gugur. Poin pertama apa? Ingat Allah. Poin kedua, hati menjadi tenang, hati, betul nggak? Halo? Subhanallah ya Rabbi. Subhanallah. Pernah nggak Anda dalam kehidupan
Waalaikumsalam Pak. Ini siapa ya Allah? Siapa ya Allah? Baik, baik. Mau kemana? Saya udah mau balik. Saya jenguk orang sakit di sini di rumah sakit Pabeda. Oh ya, di bawah sini. Itu Pak siapa ya? Siapa ya? Oh, nama saya lengkap sekali di situ. Habis satu rumah saya makan. Siapa? Istri saya tanya, lagi mikirin siapa? Itu. Siapa? Bapak. Sampai saya mandi siap besok pagi itu kan bapaknya kawan saya. Jadi kawan saya mau kemana? Bapaknya sakit. Saya datang, saya pijitin kakinya, sudah begini, saya suapin. Jadi dia ingat saya ingat dia ya, karena saya kan kawannya. Kawan saya kan bapak anaknya. Jadi wajar saya nggak tahu gitu. Pernah nggak Anda ketemu orang, Anda ditegur, nama Anda disebut, tapi Anda lupa ini siapa? Pernah? Jangan sering. Pernah nggak? Kalau sering itu sakit. Nanti ibu ketemu suami, siapa? Suami. Kalau sering itu marah. Pernah? Kalau sering di sana, ini anak mama. Astaga. Ini gara-gara sering ini. Ibu si Mama masih ingat saya? Iya dong, makanya nggak ingat. Subhanallah. Artinya apa? Ada yang salah kalau ingatannya lemah, karena itulah yang harus kita bahas. Kenapa Anda susah menghadirkan Allah? Berarti poin pertama akan kita bahas, barulah poin kedua. Sekarang dibalik. Pernah nggak Anda ketemu? Apa kabar kamu? Pernah nggak ketemu orang? Padahal sudah 1 tahun, 2 tahun nggak pernah ketemu, hafal namanya. Apa kamu? Orang Barat gitu. Tapi dia kalau digoda, nama kau gitu kan. Orang Sunda, orang Barat gitu kan. Kita hafal namanya, ingat padahal sudah sekian tahun nggak pernah ketemu. Pernah nggak? Nah, ini sering nggak apa-apa. Ya, karena bagus. Anda SD bareng-bareng, SMP bareng-bareng, SMA bareng-bareng, pisah, kuliahnya pisah. Betul. Pas ketemu pasti ingat. Udah punya berapa? Tinggal di mana sekarang? Dan seterusnya. Karena Anda sangat kuat mengenalnya, maka hasilnya ingatannya akan kuat. Saya ulangi lagi. Kalau Anda mengenalnya kuat, maka ingatannya pun kuat. Kenapa tadi saya lupa? Karena saya tidak kenal dengan baik, maka ingatan saya lemah. Subhanallah. Ada nggak di sini ibu-ibu yang baru melihat saya, kenalan saya hari ini? Ada? Hari ini? Oh, baru. Oke, saya panggil ibu yang di tengah. Ibu namanya siapa? Ibu Vivi. Ibu Vivi, seandainya kemarin ketemu saya, apakah Anda ingat saya? Oh, enggak kan? Bukan, insya Allah kan sekarang udah ketemu sekarang gitu. Ya kemarin ketemu ya nggak pernah ingat, orang nggak kenal, betul nggak? Ibu Vivi ya, betul nggak? Emang saya sekarang belajar sabar. Karena ingat itu saya bilang kenalnya sekarang. Terus saya bilang kalau kemarin ketemu saya, apakah ingat? Jangan sedih. Tidak. Nah, kalau seminggu lagi hari Senin ke depan, ingat saya? Barulah insya Allah. Insya Allah kita hasilnya ketemu lagi. Ini siapa ya? Nah, itu bisa aja sih. Ya kan gitu. Nah itulah orang yang sering. Siapa emang? Ini bagian kedua, iya bagian kedua. Kok bagian pertama mana? Wah lupa semua. Waduh itu sujud cawe aja. Oke, just kidding. Bujui jangan masukin hati, gitu kan? Semangat, keep smiling. Gitu. Artinya apa? Lihat kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal. Kenapa Anda tadi ingat saya, tidak ingat Allah?
karena Anda tidak punya ilmu mengenal Allah. Itu yang harus kita pahami. Kalau Anda sudah mengenal, baru Anda memuji, betul? So, waktu itu saya terlambat menikah, apalagi lama di luar. Jadi ketemu Indonesia pun jarang. Untuk saya di Stanford University, waktu saya di Stanford University, tapi di Al-Azhar banyak sekali ribuan. Jadi waktu itu ada murid saya, bang, panggil kakak atau bang, kak, mau nggak sama adik saya? Iya, belum nikah, sama adik saya aja. Terus kirim surat gimana kek, ngomong apa ke dia, kayak cita-cita gitu. Nah, gimana kita nulis surat cinta-cinta gitu? Itu namanya text only namanya, ya kan? Nah, NATO, no action, mau kenceng apa? Itu text only. Ini susah lah. Anda memuji itu setelah mengenal. Maka itu kita tidak mengenal dengan baik, maka tidak memuji Allah dengan baik. Padahal memuji Allah, la ilaha. Maka Anda mengatakan tidak ada yang aku puji selain Allah, tidak ada yang aku agungkan selain Allah. Tiba-tiba perilakunya menunjukkan who am I. Banyak banget. Banyak banget. Menunjukkan titelnya panjang banget titelnya. Subhanallah. Jangankan Anda, istri saya tidak tahu titel saya. Jangankan Anda, saya boleh kasih LC lucu sekali pun boleh. Bebas. Anda nggak pakai itu nggak malu. Jadi kadang-kadang orang menunjukkan malu kalau soalnya benar, kadang malu. Kehidupan akhirat itu naj'alu hari ladzina la yuriduna fil ardi wa la fasada ini soal pasal. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menunjukkan who am I di muka bumi. Ingat itu. Maka orang yang ruku dan sujud nampak di wajah mereka, ruku dan sujudnya nampak. Maksudnya tidak menunjukkan inyong, gua gitu lah, gue gitu loh. Inyong itu bahasa Jawa. Maksudnya saya, maksudnya. Begitu saya. Subhanallah. Kadang-kadang kontradiktif antara saya dengan Allah. Jen cantik sekali. Alhamdulillah Jen. Saya astagfirullahaladzim. Anda menunjukkan Anda punya duit. Kalau miskin nggak mungkin kayak gitu lah. Bapak-bapak ya nanti lewat aja. Apa sih tadi udah lewat. Artinya kadang-kadang Anda tidak memuji Allah karena belum mengenal. Memuji itu setelah mengenal. Kekuatan Anda memuji itu dengan kekuatan mengenal. Subhanallah. Nanti Anda rasakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baru Bismillah. Padahal kita tahu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa? Bapak-bapak, ibu, ada yang bisa naik sepeda sih? Ada, yakin bisa naik sepeda? Terus ada yang berdiri, ih kamu pintar banget, kok gak jatuh 2 roda? Hebat banget, kok bisa begitu? Betul gak? Yang ngomong yang tidak bisa nyetir sepeda, betul gak? Pas tangan, betul? Jangan. Kenapa? Anda pun ngomong ke dia, ya Allah, kayak gini doang, kok nggak bisa sih? Ini bahasa Al-Quran. Anda bertanya, kok susah sekali bisa khusyuk, nanti bisa nangis gimana? Dia enggak, kok bisa ini sholat kagak ingat Allah? Itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa sih. Ya insan. ربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ركب. Hai manusia, kok bisa lupa aku kasih semua itu dari aku semua. Aku yang maha karim, maha pemurah, maha pengasih. Lihat tubuhmu, dari ujung itu semua aku yang mencipta. Kok bisa lupa aku bikin keseimbangan dengan sempurna dalam tubuhmu. Itu redaksi Al-Quran.
Dan begitu juga pada personil, jadi insan satu personil, maka sholat adalah hukumnya fardu ain, fardu ain, personil. Kalau bentuknya komunal bukan personil, fardu kifayah. Ain udah tadi, udah tarik ain lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kan kewajiban personil itu adalah fardu. Kalau komunal gabungan namanya fardu kifayah. Ain ibu kalau belajar sholat saya belajar ya Allah. Ya, kifayah itu gabungan. Jadi kalau ada yang sudah mengerjakan, gugurlah kewajiban. Contohnya sholat jenazah. Yang kedua, contoh yang lain, mungkin kalau saya kasih kertas yang diharapkan oleh Islam adalah babi, pasti semua kudus babi. Padahal yang diharapkan banyak, bohong juga haram, betul? Subhanallah, betul? Sombong juga haram, babi. Kan contohnya itu dalam fardu kifayah adalah jenazah habis itu udah nggak habisan vokabuler di sini. Apalagi udah subhanallah. Oke, kalau ada orang assalamualaikum, Anda cukup satu orang menjawab waalaikumsalam dan lain. Betul? Kalau waalaikumsalam, ketakutan tuh. Subhanallah. Oke. Apakah wajib kalau ada orang bilang assalamualaikum Anda jawab? Hukumnya apa? Wajib, betul. Belum tentu lihat konteksnya. Oh gitu sih. Assalamualaikum. Apakah harus waalaikumsalam? Enggak lihat konteks, bukan wajib. Iya, kalau Anda berinteraksi assalamualaikum hukumnya wajib. Coba imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Ada salah. Halo. Lepas bayang assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam, bukan ke ente. Kita nggak mungkin itu ribut sholat gitu. Jadi lihat pada hukum itu lihat konteksnya. Subhanallah. Maka kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan memuji sangat tergantung kekuatan maka kelemahan kita di dalam mengingat Allah, berarti kelemahan kita di dalam saya pelan-pelan bisa kayaknya. Oke, saya pelan-pelan ya Allah. Kekuatan mengingat tergantung kekuatan mengingat tadi mengenal lagi. Kalau udah tadi mengingat saya pulang. Kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan kalau udah pakai sadar mengenal, oke. Kekuatan memuji tergantung kekuatan mengenal. Subhanallah. Sementara salat adalah untuk mengingat, maka kelemahan kita dalam salat adalah kelemahan di dalam mengenal Allah. Ini di video malu. Allah, ibu si Mamor, jadi kelemahan kita itu bukan di sholat. Maka di dalam rukun Islam sholat adalah nomor 2. Di dalam rukun Islam sholat adalah nomor 2. Ini banget semua sih. Nomor 2. Sekarang. Halo. Untung kita hari ini puasa. Allah malah sentuhan. Nomor 1 adalah syahadat tidak mengenal Allah. Syahadat yang mengenal kelemahan kita dalam syahadat. Suatu hari ini jumlahnya
meja panjang, Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, saya di tengah. Habis itu Ustaz Arifin, ya, hari ini alhamdulillah ada yang mau syahadat. Mau syahadat, aneh juga hari ini mau syahadat. Wah, mau syahadat, lah iya. Nanti kan saya sholat, asyhadu an la aku dari dulu Islam itulah nanti salah paham. Syahadat yang mau masuk Islam doang. Nah, habis ini kan azan aja muazin di syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak pakai syahadat aneh dari bukan mu'alaf kan gitu. Dia diem aja. Maksudnya masuk Islam, bilang mau masuk Islam, jangan mau syahadat. Saya tanya satu pertanyaan, banyakkan mana sholat dengan syahadat? Pakai sholat sekarang syahadat, pakai nyontek ngomongnya. Sholat syahadat pakai nyontek. Tiada sholat tanpa syahadat. Tidak semua syahadat harus sholat. Ya, ini mungkin kesalahan pada diri saya. Lompatannya jauh, pelan-pelan. Semua sholat pasti ada, tapi tidak semua syahadat adalah sholat. Anda berwudu pakai syahadat nggak? Ini bukan makanan sebagai sambal apa enggak? Ini harus pakai. Kan habis sholat, habis wudu itu pakai doa. Doanya ada syahadatnya nggak? Ya mungkin. Azan ada syahadatnya nggak azan? Koma tadi nggak sih? Berarti bayangan mana? Itu seremonialnya. Yang selain seremonial amat sangat banyak dan tidak terhitung. Subhanallah. Ada pertanyaan. Saya pertanyaan ini dari suami yang Bu Iri. Pertanyaannya Mas Arya Wibiso. Pertanyaan keren. Dia jangan ngadu-ngadu. Tadi nama kamu disebut nih. Pertanyaan keren. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz tadi menerangkan dalam ceramah kalau kita mendengar nama Nabi langsung bersalawat? Jadi kalau ada orang beriman, muslim umat Muhammad mendengar nama Nabi tidak bersalawat, diam aja, itu tanda-tanda dia tercela. Dan yang lebih parah lagi, bahasa Nabi adalah dia bakhil itu apaan? Bakhil bakhil itu nyambung bapak karena bapak baca hadis ini. Apalagi kalau berarti dia termasuk orang yang bingung lagi gitu, ikil gitu kan. Bakhil, Nabi nanya, dia ada orang bakhil. Tahu kamu bakhil? Padahal mau kasih mau bukan. Dia termasuk yang banyak banget. Kita langsung yang mendengar namaku dia menang baik. Dia tidak bersalah. Pertanyaannya Mas Arya apa itu? Tahlil. Nah, pokoknya penting semangat. Walaupun nggak nyambung sebetulnya. Artinya apa? Pertanyaan keren. Kenapa tidak disebut nama Allah terus kita melakukan sesuatu apa? Ini keren. Jadi kalau dengan nama Nabi begini, kok nama Allah kita nggak melakukan Allah Subhanallah atau Alhamdulillah atau kenapa? Mungkin Mas Arya juga udah lupa. Kalau saya hafal, wah ini pertanyaan bagus. Saya kasih tahu, kita mengenal Allah jangankan disebut nama Allah, melihat apapun dan siapapun langsung menyebut nama Allah. Subhanallah. Ibu Simamora, nama suami ibu siapa? Edo Suwadi. Susah banget siapa? Edo Suwadi. Edo Suwadi. Apakah ibu Simamora ketemu Pak Edo disebut nama Bang Edo? Iya, Bang Edo. Kaedo. Oh Kaedo. Oh Kaedo. Kaedo.
Makanan Jepang ini suami orang, Bu. Ini makanan Simang Mora, bukan makanan Jepang. Jadi bapak-bapak ketemu istri Anda sebut namanya. Saya katakan, saya mencintai anak saya namanya Mundia, anak saya namanya Fajar. Ketemu tidak menyebut nama yang kita cintai. Ibu suaminya nama siapa? Ibu ini lupa. Suami lupa. Siapa? Sudarsono, Bang Sudarsono, Mas Sudar, kan gitu? Tidak. Saya kasih tahu. Lihat ini, ingetin. Ini diri kita, ini intisal. Ini diri kita, ini apapun dan siapapun. Ini diri kita, ini apapun dan siapapun. Tidak boleh Anda menyebut dan memuji dia, menyapa dia, harus Allah dulu. Ketika Anda ketemu orang yang Anda cintai, sebutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nama Allah, Assalam, betul. Subhanallah. Bapak masuk rumah, Assalamualaikum. Ibu si Mamura masuk rumah, Assalamualaikum. Buat Bang Edo, betul. Kak Edo, ini kan Mas Sudar, dengan aku nama Allah, betul tak? Ini makan nikmat. Masya Allah, subhanallah, Allah, bismillah, nama Allah semua. Ini rumah Anda yang bagus. Wih, wow, keren. Ada Assalamualaikum, nama Allah Assalam. Nama siapapun tidak laku, apalagi ketika nanti di dalam kubur. Man bukan, man bukan. Yang ditanya Tuhan, nggak pernah nanya nama kamu siapa, nggak laku. Nama kita sudah, jangankan udah dikubur, Anda belum dikubur saja nama Anda udah nggak laku. Jenazahnya di mana? Saya lihat jenazah di sini mau disolatin. Arifin itu harus bikin, kan nggak mungkin jenazahnya kok dikit kan gitu. Nggak mungkin Arifin disolat, iya bentar. Kan nggak mungkin begitu. Ya Allah, seneng banget ketawanya. Jadi nama Anda udah nggak laku. Jenazahnya kapan dikubur? Gitu. Nggak pernah. Arifin kapan? Nggak ada. Jenazahnya kapan? Betul. Jenazahnya kapan? Bawa ke masjid. Nama sudah nggak laku. Berarti ketika lihat nih. Kini diri kita, apapun dan siapapun Anda harus ketemu apapun dan siapapun, Allah duluan yang disebut. Maka seorang suami dengan istri, nama Allah, ini adalah titipan dari Allah, ini adalah makhluk yang dititipkan oleh Allah. Istri dan suami, ya Allah, Kau menghadirkan dia sebagai suamiku, ini dari Engkau ya Allah. Begitu caranya. Jadi melihat sesuatu itu harus ada Allahnya. Lihat cara melihatnya. Next, kok dari tadi ini ya? Mana ini data saya tungguin, gak keluar ini. Jadi kekuatan mengingat itu pondasinya adalah mengenal. Kekuatan sholat itu pondasinya adalah syahadat. Ini orang pelatihan sholat khusyuk, Anda fokus di sholatnya salah. Fokus di sini, ini yang hidup maka dia akan hidup. Ini ada konsekuensi logis. Mengingat adalah buah daripada mengenal. Ini penting buat kita. Jadi Ustaz kalau tadi digigit sayur, jemuran, berarti dia tidak mengenal Allah. Ya. Next, ya, berarti kekuatan mengingat. Nah, ini berat ini yang saya gampang. Ini bahasa yang kita tahu. Pakai ini aja lah, pakai bahasa ini. Ini sekuensinya runtutan hukum alam. Ini hukum alam. Hukum alam seperti ini. Anda berpikir adalah mengenal. Barulah Anda percaya. Barulah Anda pasrah berbuat kebaikan. Tanpa itu semua Anda kebaikan bisa berbuat baik, tapi nol di mata Allah. Orang kafir berbuat baik, berbuat baik, tapi nol di mata Allah. Amal ibadahnya seperti debu dihembuskan angin yang sangat keras. Ini bahasa Al-Quran. Orang sedekah tapi pamer, nol di mata Allah. Nah sekarang saya akan gambarkan sholat itu posisinya di mana? Rukun Islam. Posisi
Ini terang lagi Ustaz. Ayat yang pertama kali turun bukan percayalah. Ayat yang pertama kali turun bukan dirikan as-salat, sembahlah, bukan. Ayat yang pertama kali turun bukan bantulah manusia. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah suruh berpikir melihat alam semesta serta sisi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Semua kata-kata percaya iman itu harus berdasarkan berpikir. Maka semua agama di muka bumi tidak ada yang logik kecuali Islam. Maka agama apapun yang punya kata percaya keimanan itu bohong semua karena menggugurkan logika. Susah. Anda membuktikan Tuhan itu tiga sama satu sama sendiri itu bertentangan dengan logika. Matematika mana yang mengatakan satu sama dengan tiga? Intinya nanti Anda klik di Google kajian saya, Islam agama paling benar. Inna dina indallahil. Jadi semua agama nggak ada ikrohnya kecuali is. Tiba-tiba saya kembali ke Indonesia, ada pelatihan emosional spiritual quotient, kecerdasan emosional dan spiritual. Saya bilang ini apa? Berarti, tapi maksud apapun namanya seakan-akan Islam hanya urusan ISQ. Padahal intellectual quotient itu adalah pondasi Islam. Dan saya ceramah ini di kalangan orang-orang ISQ semua. Di Jalan Sriwijaya ada Masjid At-Taqwa, situ ada rumah Pak Budi. Saya ngomong apa adanya, habis itu nggak diundang lagi. Ini kisah nyata. Di awal saya Indonesia, saya ikutin kajian itu, saya bayar jutaan. Maka itu pelatihan soal khusus jutaan. Kenapa jutaan dan pelaku? Karena kita miskin. Saya ikut. Islam nggak ngajar gini, Islam nggak kayak gini. Semua agama juga ada kekhusyuan, ada titikan air mata. Saya pernah ke Roma, ya, di Italia. Itu gereja-gereja, kalau bicara hanya emosi dan spiritual. Waktu itu saya bahasa spiritual itu saya tidak begitu suka. Rohanis, ini apa? Islam itu berusaha rohani toh, gitu. Spiritual journey, apa spiritual journey? Islam itu bukan perjalanan spiritual saja, semua. Ekonomi Islam juga ada, cara berpakaian ada, cara makan itu dibahas, kebersihan. Mohon maaf orang, mulut bau aja dilarang dalam Islam. Oh iya, nggak boleh ke masjid mana? Ada hadis. Ada pedagang yang bisa orang mulutnya bau nggak boleh ke masjid. Ada hadis itu. Bau amin, bau. Jadi gigi itu diatur oleh Islam, diatur. Jangan sampai ada yang membuat mulut Anda bau. Itu Islam, jadi urusan spiritual doang. Anda cara beristinja, cara bertohal. Sampai detik ini kalau Anda ke Amerika, Kanada, Anda udah pipis pakai kertas. Oh emang begitu? Wangi. Kebayang pakai kertas. Jangankan bagian itu, tidak makan nasi padang. Habis itu tidak dikobok pakai tisu, kan gak enak lengket. Itu tangan. Gak usah kebayang itu. Itu orang barat pun yang Islam keluar, bayang Islam itu dahsyat. Apa ada bank Katolik, bank Protestan? Mereka nggak punya konsep. Bank Islam, artinya jangan pakai hanya spiritual. Islam itu agama yang sangat logik. Jadi kita nomor 3 Islam. Islam bagiannya adalah sholat. Sebelum sholat adalah syahadat. Ya wudhu, benar juga wudhu. Tapi maksud saya bukan itu. Sebelum sholat ngerti. Ya Allah bisa mah. Benar sebelum sholat wudhu saya ngerti kan. Maksudnya sholat itu dan mengingat sebelumnya karena mengenal itu harus dengan iman itu harus dengan berpikir. Kalau agama apapun tidak masuk akal kecuali anak saya waktu itu baru kelas
Kalau masuk kelas 1 SD TK besar digabung dengan 1. Jadi K dan 1 nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di high school gitu. Anak saya di high school ya, waktu di high school 3 anak saya sih. Jadi jadi TK besar. Kenapa? Aku masuk kelas-kelas agama selain Islam itu ada Tuhan yang kelihatan. Terus kok di Islam nggak ada wajah Allah gitu. Saya nggak berani, saya langsung konfront dengan kebiasaan saya terjadi untuk berpikir, ya udah kamu keluar ajaran agama Islam, cari aja Tuhan yang kelihatan. Saya gituin, mana ada bapak kayak gitu, hancur banget bapaknya kan. Saya ngetes sejauh mana dia paham. Kan ini anak TK besar, nggak mau, apa nggak nangis. Saya pasti masa nggak sopan, goblok, nggak pakai baju, langsung saya bilang, nggak mau, aku nggak boleh gitu, aku nggak mau punya teman kayak gitu, nggak sopan, goblok, karena dilarang ada menghina Tuhan orang lain. Tapi anak-anak kecil, iya sepolos itu sih orang. Akhirnya saya bilang, ya Allah, orang ini gimana, Allah kasih ilmu aku. Itu rahasia saya. Jadi kalau Allah kasih walaupun kita bisa langsung menjawab, tapi selalu minta arahan dari siapa? Allah bimbing yang kasih. Bersiap saya cium anak saya masih TK. Nah, anak kecil kan kalau naik mobil kan begini, walaupun silo begini tetap dia kena. Kalau orang dewasa kalau silo kan gini. Jadi saya harus mengarah ke timur. Sirona, lihat. Kalau orang-orang itu dianggap Tuhan, kan kamu lihat ada Tuhan, padahal orang gimana mau bikin matahari, lihat mataharinya nggak bisa. Kalau Allah itu yang mencipta matahari, yang mencipta semuanya, saking besarnya kita nggak bisa melihat, saking besarnya. Kamu bisa melihat bumi ini nggak bisa. Artinya apa? Orang itu bukan Tuhan, nggak bisa cipta matahari. Lihat aja silo, udah selesai. Habis itu 1 hari 2 hari, Pak, teman-teman aku pada mau masuk Islam, ampun. Ini Tuhan kayak gini nggak bisa lihat matahari, ini nggak bisa, gimana bikin? Aku juga itu yang benar juga. Aku mau bisa tapi takut lama-lama aku. Bahaya nih anak ini bisa dipakai di kepala sekolah saya kan gitu. Jadi ada Islam itu agama yang logik. Wah, saya sedih sekali ada yang mantan menteri itu bawa-bawa berhala gitu. Wah, katanya dia Islam. Dia tidak punya agama, nggak punya tempat ibadahnya. Dan ibadahnya adalah membantu manusia. Wah, ini kacau juga nih si mantan menteri BUMN. Mantan menteri. Habis itu, padahal profesor bodoh sekali, amat sangat bodoh. Subhanallah. Saya bilang ini apa manusia? Itu profesor. Subhanallah. Maka itu kita berbicara Islam, sholat bukan hanya rasa, hanya spiritual, lupa logika. Berangkat sholat khusus itu dari sini, bukan dari sini, apalagi di dalam sholatnya enggak. Karena ini semua adalah asyhadu. Aku menyaksikan next ya. Oke, ini kebanyakan lewat aja, biar cepet ya. Di dalam Islam bukan aku mengakui dia ada Tuhan, saya Allah. Di dalam Islam bukan aku yakini dia. Kalau aku yakin, yakin. Aku ukir bahasa Arab, tapi aku bersaksi. Orang yang tidak punya ilmu menghina. Apa orang bisa bersaksi memperlihat Tuhan? Nah, ini yang tidak paham. Menyaksikan tidak menyaksikan Tuhan, bukan aku menyaksikan Tuhan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain. Beda, aku menyaksikan Tuhan.
Oke, ini saya kasih analogi yang dapat alhamdulillah, yang nggak dapat ya alhamdulillah juga, alhamdulillah ala kulli hal. Sesuatu yang terukur maka itu sesuatu yang sangat kecil. Kalau sesuatu yang maha besar maka tidak bisa diukur. Badan kita bisa diukur timbangannya, iya. Timbangan ini, kalau timbangannya kita injak, mengukur truk bertonton hancur nih, betul? Maka alat pengukurnya tidak akan mampu mengukur yang lebih besar. Apalagi timbangan terigunya berapa, gitu kan, timbangan kue. Untuk mengukur tubuh Anda hancur dia. Ini maaf yang keboko krisis tidak ada mulai kesalahan jatuh tersinggungan. Anda mengukur badan Anda pakai timbangan kue, betul nggak? Nih jangan tersinggung. Kalau Tuhan bisa diukur dengan mata kelihatan, maka itu berarti kecil. Itu bukan Tuhan, betul? Maka Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata, karena mata itu kecil. Jangankan Anda melihat mata, melihat tubuh Anda itu tidak bisa. Melihat gedung ini kita tidak bisa, karena kita melihat yang terbatas, karena mata terbatas. Dengan Allah Tuhan yang maha tidak terbatas, disinilah aku bersaksi menyaksikan alam semesta. Jelasin. Maka kalau Anda bisa melihat Tuhan, wah, ini berbahaya sekali. Nanti di akhirat parameternya berbeda. Gak usah kita bahas akhir. Nanti kapan-kapan kita bahas seri perjalanan ruh. Kita harus tahu perjalanan ruh. Waktu sakaratul maut dan apa saja setelah maut, setelah kota kecil namanya sakaratul maut, ada alam barzah, ada apa saja bagaimana. Kita bahas sampai surga neraka. Ini perjalanan ruh. Ya. Nanti kalau mau dibahasnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini asyhadu. Apa yang Anda saksikan? Alam semesta. Menyaksikan dengan apa? Dengan akal pikiran kita. Deep thinking. Next. Habit of mind kita. Ini yang harus kita bahas. Ini menyaksikan, ini memuji. Melihat dulu, baru memuji. Ini namanya Rabbun. Namanya apa? Rabbun. Ya Rabbi, betul? Rabbana, ya Tuhan kami. Semuanya pakai Tuhan. Rabbun bahasa Indonesia Tuhan, Ilahun bahasa Indonesia Tuhan. Saya akan bedakan antara ini adalah asyhadu. Oh, boleh minta tisu? Minta tisu, tisu. Yang banyak, yang banyak. Jangan. Ini nggak apa-apa, sambil banyak. Terus saya ganti. Rabbun. Jadi ini adalah alam semesta serta seisinya. Ya. Di langit ada matahari, ada bulan, ada planet ini, planet itu. Sekarang di bumi ada binatang, ada anggota DPR, ada para menteri, para presiden, ada binatang udah, ada tumbuh-tumbuhan, manusia, ada laut, gunung, apapun. Ini alam semesta. Apa tadi? Alam semesta. Tuhan yang dikaitkan dengan alam semesta namanya Rabbun. Ungkapannya Rabbun yang mencipta alam, Rabbun yang memiliki alam, Rabbun yang mengatur alam, Rabbun yang menghidupkan alam. Itu maksudnya. Asyhadu yang kita lihat bukan Tuhan tapi alam semesta. Pelan-pelan ini pakai tisu. Nanti saya bersihin, tenang. Ustadznya nyampah. Mungkin di antara ustadz yang paling baik nyampah yang saya tahu. Di situ ada istri kita, suami kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, semua. Ada lagi satu lagi yang lupa.
ijazah asli kita. Subhanallah, harus kosa, subhanallah, dan dari restoran, dari hotel. Ini alam semesta. Sekarang tauhid, wahid itu satu, wahid. Sekarang perintah bentuknya instruktif, satukanlah. Arifin satukanlah, satukanlah. Ini namanya proses tauhid. Satukanlah, semua satukan semua. Satu, menyatukan alam semesta, semua berasal dari yang satu. Orang satu lagi yang ijazahnya lupa. Alam semesta berasal dari yang satu, tauhid. Siapa yang satu? Yang mencipta yang memiliki yang mengatur namanya tauhid rububiyah, dari kalimat Rabb. Itu mengenal Allah. Yang menghidupkan kita satu, yang mengatur kita satu, itu namanya tauhid rububiyah, dari kalimat Rabbun. Yang menghidupkan kita satu, yang mematikan kita satu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Yang menghidupkan dan mematikan satu, Allah. Subhanallah. Saya terkagum-kagum dengan Khalid bin Walid ditantang oleh penguasa Persia. Ini racun yang paling mematikan manusia. Siapa yang berani minum pasti mati. Orang kafir semua orang pasti ketawa nih, tidak mungkin mati dengan nama Allah. Dia minum, orang tertegang, nggak mati. Semua yang termasuk Islam. Pernah dengar kisah ini? Pernah dengar? Belum? Ya, tadi kedengeran apa tadi barusan? Cerita barusan. Kan ya. Oke, just jangan ngawal. Semua kisah dahsyat. Ini dulu dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was. Yang menghidupkan, yang mematikan satu. Ustaz Arifin, kenapa? Antum masih muda. Awal-awal saya mentawai. Belum ada aksi peduli bangsa. Aksi peduli bangsa itu yayasan yang berdakwah di pedalaman. Nanti kalau bapak ibu yang ada mau ikut, yuk. Tapi jangan yang gemuk, masih kagak kuat. Jadi jalan susah. Nah, yang kurus-kurus oke lah. Tapi bayar sendiri ya. Mahal ya. Apalagi nanti tanggal 21 saya akan ke suku Tawanan di pedalaman jalan kaki gitu. Kenapa Ustaz? Karena ngomong Ustaz, antum gak takut mati ya? Kok antum di sungai kecemplung ada buaya gimana? Buaya kagak makan buaya, segini nanya begitu. Anda ketakutan mati. Kalaupun Anda sudah ditentukan kematian di sini, ya sudah di sini. Kalau Anda ditentukan kematiannya di sungai, ya di sungai. Kisah Nabi Sulaiman. Datanglah kepada Nabi Sulaiman, seorang laki-laki. Dia ngomong, datang malaikat pencabut nyawa, datang ke Nabi Sulaiman. Malaikat pencabut nyawa kaget. Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, kenapa kamu kaget wahai malaikat? Ini orang yang akan aku cabut nyawanya. Pernah dengar kisah ini? Kapok. Ya udah belum? Ya udah saya akan lanjutin. Bisa jadi enggak, supaya Anda tuh tidak ngantuk. Saya kasih tahu ibu-ibu bahwa kalau Anda ngantuk saya tuh tahu, tapi kan nggak enak ngomongnya. Ngomong gitu Bu, gitu ya. Kecuali Anda mojok di sana, saya kan nggak lihat gitu. Oke, lanjut. Apa yang terjadi? Orang itu kabur dulu. Malaikat, wahai Sulaiman,
engkau itu nabi yang dasar punya mujizat. Di antaranya adalah bisa menyuruh angin, terbangkan aku ke India sana. Baik, namanya nabi kan apapun permintaannya selama dia bisa, waduh, dibawalah angin. Ini saya baca di kitab, bukan dari TikTok. Tidak apa-apa lah kalau ada dari TikTok, tapi harus lengkap. Ini saya sukses buat bangunin orang nggak tidur dah. Sampai di situ, malaikat Israel, nah ini yang benar. Kenapa? Karena perintah Allah, akhirnya dicabut, meninggal di sini. Baru datang lagi ke Nabi Sulaiman. Kenapa kau tadi waktu kemarin tuh ngeliat orang itu? Tadi itu kau kaget. Karena perintah Allah, saya nyambut nyawa orang itu tuh di biasanya bukan di sini, ada di sini, makanya saya kaget. Yang nyambung yang enggak mau diapain? Maksudnya gitu. Sekarang saya tidak, kenapa? Ternyata memang dia ada di India. Kata Nabi SAW, orang dia minta, saya pindahin. Jadi Anda kemanapun sudah ditentukan kematian Anda di mana pun. Biar ada yang takut. Subhanallah. Ya. Jadi kalau saya ditakut-takutin, dia nanti mati dewa di sana. Kalau emang jatah saya wafat di hutan, ya di hutan. Subhanallah. Kalau emang jatah Anda wafat di atas kasur, ya di atas kasur. Sudah pasrah kepada Allah. Siapa mematikan menghidupkan? Allah. Yang satu, namanya tauhidul rububiyah. Baik. Jadi setelah Anda memuji dan mengetahui yang mencipta satu, maka yang dipuji hanya satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang satu, satu saja disembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak dikultuskan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disucikan selain Allah. Jadi yang disembah, yang disucikan, yang dibesarkan satu saja. Bapak Ibu cinta Allah SWT, pernahkah Anda lihat tukang parkir bangga dan sombong dengan mobil-mobil yang ada di kanan kirinya? Wah, apa lu? Lihat tuh mobil gua, kan nggak ada tukang parkir. Dia punya dia, betul nggak? Saatnya saya datang ke rumah Bapak, rumah keren banget Pak Arifin, ya. Nanti jaga rumah saya kan siap jadi satpam, ya, jadi saya siap sebuah luar negeri. Kita tunggu di WA. Fit di mana Fit? Wah, di Jalan Panglima Polim. Wah, datang ke sini lah. Rumah ente, lihat aja. Pas lihat, wah keren banget. Weh, inyong. Gue itu tidak tahu karena bukan rumahnya, betul nggak? Halo. Wah, ini sombong-sombongnya, kita party di sini, bawa teman-teman yang banyak, wih, rumahnya keren banget. Nah, siapa dulu? Tiba-tiba tuan rumah nggak jadi, datang tuan. Datang, ada tuan rumahnya. Wah, ini rumah itu sih, depan rumah, buat depan orang tuh. Iya, ini bukan tidak tahu diri, tidak waras. Jadi orang sombong itu menunjukkan ketidakwarasan. Anda cuatik cerita kayak setan rojim, bukanlah pakaian Anda jreng, iklan shampoo, jreng, iklan sabun. Itu orang tidak waras, karena dia membanggakan yang dimiliki oleh Allah, dan itu Allah yang punya, Allah yang ngatur. Betul? Anda masuk rumah orang, kita jadi tamu. Kok TV di sini kan kena matahari, ini backlight, pindahin ke TV. Oh, nggak digaplok sama tuan rumah. Betul nggak? Anda bukan yang pemilik, maka yang punya yang ngatur. Langit dan bumi serta seisinya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yes. Milik Allah semua langit dan bumi. Ya, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lagi cuma tadi ayat kursi muda. Wa in tubdu ma fi. Apa tadi udah lalu ma bisa
tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Udah. Ya ada yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi wa ma yashkurun. Nah, itu maksudnya. Ada bapak semua. Oke? Semangat nggak apa-apa, walaupun maju lillahi ma fis samawati wa alladzi yashfa'u indahu mata'ali. Udah dari awal udah tadi. Ya, subhanallah. Artinya pemilik Allah semua. Kalau milik Allah, Allah yang ngatur, maka yang dipuji sang pemilik. Betul tak? Allah mau, jadi kamu kok kaya banget makmur. Alhamdulillah. Titik. Alhamdulillah, suami saya jadi wakil presiden. Apa itu subhanallah? Bisa. Artinya Anda tidak menunjukkan suami saya begini. Tidak perlu, itu milik Allah. Kamu cantik sekali. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Alhamdulillah, aku tuh diadu ke gua sempat alhamdulillah titik, gua seperti yang lain-lain. Betul? Bapak itu yang nggak tahu gitu. Saya juga baru tahu apa saudara gitu. Artinya apa? Ternyata ada ilmu tentang syahadat. Asyhadu itulah tauhid rububiyah. Allah ilaha illallah tauhid uluhiyah. Yang nih sekarang ini runtutan. Habis ini sih Anda melihat dulu baru memuji, betul nggak? Anda melihat baru memuji. Gimana saya muji belum ketemu? Bagaimana saya muji Allah belum melihat tanda tulis Allah? Padahal tanda tulis Allah sangat amat banyak. Next. Runtutan gini, yang mencipta adalah Allah, yang memiliki alam semesta adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Kalau Allah yang mengatur, maka kita tunduk semua perintah Allah. Tunduk dan pasrah bahasa Arabnya Islam. Islam adalah tunduk dan pasrah, berserah diri. Orang yang tunduk, orang yang pasrah, orang yang berserah diri namanya Muslim. Kita dulu udah Islam, perilaku tunduk dan pasrah namanya orang yang tunduk, orang yang pasrah, orang yang berserah diri namanya saya kasih ini aja deh, Muslim, nggak boleh ya harus begitu biar nyambung. Ada Islam, ada orang yang tunduk semua atur Allah, yang tunduk pasrah, namanya takut salah diem nih, aman ya aman, tapi gak nyambung. Hajar aja salah pun gak apa-apa, namanya sampai mukmin gak apa-apa, yang penting asal ngomong aja gitu. Namanya sampai Mustafa gak apa-apa ya. Muslim, Islam artinya tunduk dan pasrah, berserah diri. Islam. Kalau orangnya namanya Muslim. Wa ana minal muslimin. Next. Halo. Nah, ini runtutan. Berpikir mendalam, melihat alam semesta, baru Anda mengenal Allah. Allah tidak bisa dilihat, tapi ciptaannya Anda lihat. Runtutannya itu Anda kuatkan ini, Anda insya Allah bisa punya kekuatan di dalam sholat. Ya, Anda lemah ini, lemah sholat Anda. Baik, saya akan jam berapa ini? Cepet banget ini, baru tadi kita mulai jam 9 ya. Baik, 5 menit lagi setelah zuhur kita break ya. Setelah pariwara untuk ini, alhamdulillah jemaah, alhamdulillah. Baik ya. Nanti bapak-bapak ibu-ibu saya kasih clue-nya ya. Lihat sini, lihat ya, lihat sini. Setelah sholat ini saya akan terangkan. Semakin Anda punya deep thinking, berpikir mendalam,
mengenal Allah, maka Anda kekuatan mengingatnya pun akan meningkat. Kalau Anda mengenal Allah semakin kuat, semakin besar, maka mengingatnya pun semakin kuat. Ada orang disebut nama Allah nggak ada getaran, cuek aja. Getarannya kecil, karena mengenalnya kecil. Semakin ada deep thinking mengenal Allah, maka Anda mudah getaran dan menitikan air mata, getaran hati Anda. Nah, bagaimana untuk meningkatkan ini setelah sholat zuhur insya Allah, ya. Jadi sekarang saya akan kasih trik. Kalau Anda disebut nama Allah belum ada getaran, ada yang salah. Ayo kita cepat-cepat memperbaiki. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu, antum yang ngatur jangan tanya saya. Ini kan MC. Kan kasih orang makan dulu ya nggak puasa.